Oke. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi meskipun secara virtual pada hari ini dalam rangkaian Lomba HUT Airnav Indonesia ke-8. Ada apa yang seru hari ini? Sesuai janji kita yang kemarin, hari ini kita ada kualifikasi stand up komedi. Dan sudah bergabung bersama kita pada hari ini ada juri internal Airnav Indonesia stand up komedi, Bapak Yohanes Sirait. Mas Yohanes, apa kabar? Baik, Mbak Tessa. Terima kasih ya sudah bisa hadir pada hari ini. Nah, hari ini jadi kita akan bercerita sedikit nih tentang stand up comedy Airnav Indonesia. Ini baru dimulai memang sebenarnya di tahun kemarin ya, tapi antusiasmenya ternyata luar biasa. Ternyata kita memiliki bakat-bakat yang luar biasa, termasuk juga bakat-bakat sebagai komika gitu ya. Dan dari beberapa peserta yang sudah mendaftar dari seluruh Indonesia, dari seluruh cabang Airnav Indonesia, ada 7 peserta terbaik yang sudah kita pilih untuk kita preview hari ini. Oke, angka sempurna ya? Betul. Nah, saya minta ini nih pendapatnya sedikit soal Mas Yohanes kan dari kemarin sudah dari tahun-tahun sebelumnya sudah melihatlah bakat-bakat komika ini seperti apa. Bisa sedikit komentar untuk tahun ini harapannya seperti apa mungkin? Saya buka maskernya ya. Iya. Supaya ngomongnya lebih jelas gitu ya. Tapi aman sehat ya. Ya, sehat aman. Silakan Mas. Iya, jadi stand up comedy ini kan dimulai tahun lalu dan waktu pertama mulai itu ternyata cukup menggembirakan ya karena pesertanya antusias banyak dan lucu-lucu gitu ya. Lucu-lucu, bahkan beberapa peserta itu bukan cuma yang tua, bukan cuma yang muda, yang tua juga ada tuh yang lucu-lucu ya. Jadi ternyata punya bakat-bakat terpendam ya di Tidak pandang usia lagi. Betul. Ya? Oke, terus harapannya untuk tahun ini seperti apa nih? Apalagi ini kan new challenging nih ya, maksudnya kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan teman-teman se-Indonesia. Kita hanya bisa melakukannya secara virtual. Nah, bagaimana nih untuk tahun ini nih? Ya, harapannya meskipun virtual ya, tapi tidak mengurangi kualitasnya. Memang saya tahu beberapa teman itu kan yang suka stand up comedy, harapannya kan pas waktu dia cerita lucu, ada yang nanggepin. Betul gitu Mbak ya. Jadi, tapi ini mungkin waktu mereka shoot nggak ada yang ngetawain gitu ya. Nah, tapi kita harap kualitasnya nggak berkurang lah. Oke, mungkin yang mau tertawakan bisa dari likes di YouTube-nya mungkin ya. Ya, betul. Oke, kita langsung saja. Mungkin teman-teman di rumah juga udah atau di kantor saat ini mungkin masih ada di kantor, nggak sabar lagi untuk melihat seperti apa sih 7 peserta ini yang sudah kita kumpulkan nih, yang paling oke. Untuk pertama kita akan melihat dari kantor cabang Banda Aceh. Oke. Ini ada Mas Ahyar. Silakan kita saksikan bersama videonya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Mari sama-sama kita bangkit bersama melawan corona agar corona hilang di atas muka bumi ini dimanapun kita berada. Semangat. Oke, guys. Sesuai dengan tema bangkit bersama, mari kita bersama-sama bahu-membahu mewujudkan Indonesia maju, guys. Itu intinya, guys. Dari tema bangkit bersama yang kita lakukan bisa juga kita salurkan melalui stand up comedy, guys. Seperti yang saya lakukan sekarang. Saya ini pemula, guys. Pemula itu kalau dikatakan belum profesional, belum bisa mendelivery suatu kalimat itu dengan baik, yang mana bisa seperti stand up comedy profesional, satu kalimat yang diucapkan langsung penontonnya ketawa, guys, hahaha, diberi tepuk tangan. Tapi seperti pemula seperti saya ini, guys, mungkin sampai habis pun narasi yang saya baca, guys, mungkin penontonnya masih belum ngeh, guys, masih belum tahu apa yang disampaikan ini. Baik, guys, kita masuk ke inti permasalahan. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Ahyar Simamora, guys, atau singkatannya inisialnya ACS dari Banda Aceh. Semangat ya, guys. Harus banyak like and subscribe, guys, ya, supaya bisa masuk ke video selanjutnya, bisa masuk ke babak selanjutnya. Oke, guys, yang akan saya angkat tema pada hari ini, guys, airline kita, Garuda Indonesia, guys.
Garuda Indonesia. Kenapa Garuda Indonesia belum bisa berkiprah banyak di dunia internasional guys? Kenapa guys? Ini alasan Oke, cukup itu tadi ya. Itu tadi videonya sudah kita saksikan nih Mas Yohanes, Mas Ahyar dari Banda Aceh. Nah, bagaimana nih komentar untuk peserta yang pertama ini? Kayaknya dia belum selesai deh. Udah selesai ya? Udah selesai belum dia itu? Apa lucunya di situ ya? Kepotongnya itu lucunya Ya gitu kalau ya? saya lihat sih ya tadi openingnya tuh oke. Ya. Kamu mau ditayangin lagi ya? Belum selesai ya? Gimana? Tanya teman-teman nih. Oke. Nanti sambil teman-teman menyelesaikan Mas Yohanes monggo, boleh Oke. disampaikan. Nah, kalau saya lihat ya, tadi itu oke. Jadi, saya lihat Pak Ahyar ini berbakat ya. Jadi, dia menyampaikan dengan lancar Penuh ya. semangat seperti Betul, ya. walaupun dia bilang dia pemula gitu ya. Tapi, saya nggak tahu tadi itu sudah masuk materi apa belum. Tapi lucu menurut saya ketika dia bilang, kalau profesional orang akan ketawa. Kalau saya nggak ketawa. Itu justru membuat kita kan kita lucu ya. Jadi Iya. saya lihat sih bakatnya sih oke ya, bakatnya bagus gitu ya, dan pede, percaya diri. Itunya dapat ya PD-nya Ya, itu ya. lalu kayaknya dia menguasai ini juga ya, menguasai teknik-tekniknya ya. Jadi tadi Iya. disebut soal delivery, lalu ini ya bagaimana cara menyampaikannya. Jadi saya pikir oke ya, masukannya paling ya nanti tinggal makin percaya diri saja. Ya, lalu materinya sudah oke, saya pikir ya ini berpotensi lah ya untuk ini ya bisa menang juga nanti di babak final nih. Oke, mungkin dapat diinformasikan juga ke teman-teman yang sedang menyaksikan bahwa memang video-video ini nanti teman-teman yang memang komika Airnav Indonesia ini nanti akan tampil live di final. Finalnya Oke. itu pada tanggal 11 September. Jadi mungkin nanti Mas Yohanes bisa menyampaikan masukannya nanti ketika live, mungkin nanti baiknya seperti apa. Ya. Gitu. Ya lama karena ini memang kita nanti itu online. Jadi kalau mau live itu yang pertama pastikan jaringan internetnya bagus Iya, betul. ya. Lalu kemudian termasuk juga kameranya. Jadi karena kita nanti akan lihat ya sesuai dengan teman-teman yang mau tampilkan. Kalau memang dia menampilkannya itu hanya bicara ya, satu tidak bergerak terlalu banyak, maka oke, kamera yang still ya. Tapi kalau dia mungkin akan melakukan pergerakan-pergerakan, maka pasti butuh bantuan teman ya untuk membuat. Nah, karena itu dipastikan bagus gitu ya. Lalu nanti akan ada juri profesional juga ya. Oh iya, dikasih tahu nggak nih? Ya, jangan Oh, dong. rahasia Kalau ya. sekarang kan pro juga nih. Problem mungkin ya. Nah, ini profesional. Iya, oke, Ya, oke. jadi materi diperkaya ya. Mungkin openingnya karena emang waktunya juga terbatas nanti. Openingnya tidak usah terlalu panjang, langsung aja masuk ke inti. Jadi semakin banyak respon orang ketawa itu, RPM-nya itu akan makin bagus. Betul. Dan masih banyak ini waktunya ya untuk persiapan ya. Jadi mungkin ini bukan one man show ya, tapi Ya. mungkin bisa ngajak teman-teman yang lain untuk bisa membantu ya, Betul. bekerja sama. Nah, kita akan masuk ke video selanjutnya. Ini ada dari Pia, dari kantor cabang Pia, Mas Ahmad Selmi Aji. Silakan kita lihat preview videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Haji, perwakilan Pusat Informasi Aeronautika. Tema hari ini adalah bangkit bersama. Menurut gue, bangkit bersama ini nggak melulu soal hal besar. Bangkit bersama juga bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, di hal-hal kecil. Contohnya, ada teman kantor gue, dia lagi inovasi, coba buka usaha. Dia lagi jualan kerupuk kulit rasa rumput laut, ada juga yang rasa pedes. Sebut saja teman gue ini lagi jualan, dia inisialnya depannya di belakangnya tok ya. Nah, pas teman gue jualan ini ada aja gitu teman-temannya yang menurut gue gak tahu diri. Teman-temannya ada yang minta harga teman lah, ada yang dari gratisin lah. Kalau kata netizen mah gak ada akhlak ya kan. Macem kacang polong kasih nyawa ya. Harusnya kita sebagai teman dukung usaha teman supaya usaha teman itu bangkit. Jangan malah iri gitu. Daripada lu iri, dengki, mendingan lu coba inovasi. Temen lu lagi rintis usaha kerupuk kulit rasa rumput laut nih, lu jual yang lain, yang beda gitu, yang beda. Lu bisa jualan
kerupuk kulit rasa rumput tetangga, ya kan, biar pedes kayak omongannya, ya. Atau juga bisa jual kerupuk kulit rasa rumput GBK, ya, biar orang yang beli pada seret loh dengan rumput GBK. Selain itu ada juga contoh lain terkait bangkit bersama di kehidupan sehari-hari. Contohnya ada satu orang lagi posting kakek-kakek yang jualan udah tua banget tapi dagangannya nggak laku, dia posting nih. Dia berharap ada like sama komen dari kita sebagai netizen supaya mempromosikan dagangan jualan kakek-kakek ini. Kita nih bakal dapat pahala katanya kalau misalkan kita like sama komen di postingannya dia. Nah, yang penting menurut gue tuh ikhlas kita like dan komennya supaya malaikat pencatat amal baik juga ikhlas, dia ngecek kolom komentarnya, dia ngecek like-nya, makanya amal lu catat. Netizen tuh suka nggak sadar kalau malaikat pencatat amal baik juga nggak gaptek. Dia catat kok semuanya, tercatat semuanya, ada pembukuannya jelas. Kayak kita nih selaku karyawan Airnav Indonesia dan direksi Airnav Indonesia sedang mengikhlaskan sebagian tunjangannya demi keberlangsungan operasi navigasi penerbangan dan juga keberlangsungan perusahaan. Menurut gua ikhlas adalah kunci dalam bangkit bersama. Terima kasih, nama gua Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren juga nih Mas Aji nih dari Pia nih. Silakan gimana nih Mas menurut Mas Yohanes? Ini Mas Aji ini kan tahun lalu juga ini ya, tahun lalu juga tampil juga ya. Dan tahun lalu juga pecah ya waktu dia tampil. Nah, yang kali ini saya lihat oke loh ya. Yeah. Artinya masuknya tuh pelan, tenang ya. Tapi ini lucu ya, tadi soal temennya. Iya, rumput lalu tetangga rumput, tadi ya. Ya. Ditabrakin semuanya jadi oke. Dan tadi Mengalir terakhir ya. ya, lalu bicara soal COVID dan dampaknya terhadap dunia usaha ya, termasuk kita sendiri ya. Tadi dibilang potong tunjangan segala macam Sesuai ya. tema ya. Betul. Cuma tahu dia udah nikah belum? Kalau udah nikah bisa berlanjut tuh ya. Mungkin ada juga dipotong istri sama dia gara-gara dapat dia dapat potongan gitu. Iya, bisa. Tapi oke lah Iya, ya. iya. Oke. Masukannya Layak masuk final nih. Oke, nggak masukannya nanti kalau misalnya memang masuk final nih Mas Selmi Aji ini apa mungkin yang perlu diperbaiki, apalagi nanti live kan ya, gitu kira-kira apa nih masukan ini? Ya, kalau saya perhatikan pertama tadi teknis ya, karena sekali lagi ini online, maka teknis suara, teknik pengambilan gambar itu harus dipastikan ya. Tadi kayaknya cuma kamera ya, mungkin kalau perlu ditambah mic kamera gitu Iya, ya, betul ya. sehingga suaranya lebih jelas, enak didengar. Nah, kalau penulisan sih oke lah ya. Tadi waktu misalnya dia sebut jual kerupuk kulit rumput laut. Nah, saya pikir inovasinya jual rumput laut terasa kerupuk kulit atau enggak ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa yang ya, bisa iya. dikulik dalam proses. Tapi overall oke. Oke, lanjut. Kita akan ke cabang Manado. Ada Suyoto Simanjuntak. Kita lihat videonya seperti apa. Halo, sebelum perkenalan izinkan saya berpantun dulu. Jalan-jalan ke rumah Thanos, jangan lupa mencangkul di sawah. Perkenalkan, nama saya Suyoto S. asal Medan. Apa kabar semuanya? Saya adalah karyawan Airnav Indonesia cabang Manado, berprofesi sebagai ATC. Tepatnya tanggal 1 September kemarin saya genap 7 tahun bekerja di sini. Dan sebelumnya juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut hari jadi Airnav Indonesia yang ke-8 tanggal 13 September nanti. Semoga makin jaya terus, makin sejahtera karyawannya, dan bangkit bersama di era ke-15 ini. Ngomong-ngomong soal bangkit bersama, saya rasa Airnav Indonesia sudah cukup adil ya dalam memberikan gaji, bonus, insentif dan lain-lainnya. Namun di awal tahun 2020 itu ada ayat 1 SK yang sangat tidak mengenakan bagi seluruh karyawan, yaitu potongan 50%. Nah itu teman-teman tuh pada heboh semua itu. Ada yang sampai bikin status di sosial medianya, diskon 50% buruan gitu. Nah terus gue tanya di WA kan, bro ini apaan, lu beli apaan, gue kan. Nah terus dia bilang, bro bantu gue bro, beli HP gue nih, gue lagi kekurangan duit nih, please lah beli buat makan 1 bulan gitu. Nah terus gue bilang kan, lah lu baru potongan 50% udah mau jual HP. Lah gua sebelum
potongan 50%, gue udah nggak makan. Gue udah susah makan gitu, apalagi ini dipotongan 50%. Gue kalau bisa nih gue jual TV, jual HP, gue kalau bisa nih jual diri sekalian buat makan. Dia kira dia doang yang susah, kita juga cuk. Sedih, pokoknya sedih. Tapi mau gimana lagi, ya semoga pandemi ini segera berlalu, itu aja. Dan saya rasa juga saya adalah karyawan yang terjujur dan terrajin di Airnav. Gak percaya, saya ini udah 7 tahun belum pernah mengikuti diklat, bimtek, atau kegiatan lainnya di Airnav untuk jalan-jalan. Belum pernah. Tuh kalau lihat teman-teman yang lain tuh kan, guys lagi OTW diklat nih di Curug gini. Guys, kita lagi liburan nih di lagi makan talas Bogor gitu. Lah kalau gua apa? Gua paling OTW kerja nih. Paling gitu. Atau kalau enggak OTW kampus nih, cari daging segar, lumayan buat di rumah. Sedih ya, sedih. Tapi mau gimana lagi? Jadi sebelum corona itu sebenarnya banyak itu kegiatan-kegiatan Airnav, diklat, bimtek, dan program-program keluar lainnya. Namun namaku nggak pernah ada gitu, aneh kan? Aneh. Nah, terus pernah tuh saya tanya tuh sama salah satu seniornya, Mbak, si Anu lagi ikutin diklat Mbak ya? Nah, terus dia jawab gini, iya toh, soalnya kan Ngana mau pindah. Nah, terus gue kesel, gue diemin aja gitu. Dalam hati gue bilang, ya elah Mbak, semua orang juga pada mau pindah ke kampung halamannya. Tapi kan buktinya gue masih di sini, gue harusnya dapat gitu. Tapi ya gue udah, gue pasrah. Biar aja Tuhan nanti lihat mana yang benar-benar serius mau kerja atau yang cuman cari muka doang gitu. Nah terus di awal tahun 2020 tuh kan PSBB, tiba-tiba semua gak bisa kemana-mana. Teman-teman gue tuh yang sebelumnya sering jalan-jalan, sering diklat, tiba-tiba bikin status, bosan, pingin jalan-jalan lagi. Kapan ya era normal ini kembali gitu. Nah dalam hati gue bilang, ya elah, lu baru beberapa bulan aja di rumah udah merasa bosan, udah merasa apa. Gua nih udah 7 tahun, status gue cuman rumah kantor itu doang, gak ada yang lain. Lu masih enak, lu baru beberapa bulan juga di rumah udah merasa bosan. Kita ini 7 tahun nih gak pernah ngapa-ngapain. Gue nih kalau seandainya tambah 2 tahun lagi nih, gue kayak Juventus itu 9 tahun berturut-turut gitu, stronger gitu. Ini kalau tambah 1 tahun lagi nih, gue jadi 10 itu, longer. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih Mas Yuto. Ini jadi kayak stand up curhat ya. Gimana? Silakan Mas Yohanes masukannya. Ya, saya pikir Mas Yoto ini oke loh ya, dan mungkin Mas Yoto belum buka Ichen. Karena kalau di Ichen tuh ada konseling yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Mungkin Mas Yoto bisa ini ya, bisa langsung daftar curhat juga gitu ya. di sana, jadi konsilinya. Tapi oke. Ya, tapi menarik ini tadi. Saya tadi lihat Aceh orang Batak, Manado orang Batak. Jadi saya pikir tadi Aceh bakal orang Aceh, Manado orang Manado, tapi orang Batak itu ada di mana-mana. Iya, betul ya. Dan biasanya emang selalu ikut stand up kayaknya. Lucu nggak lucu, yang penting ikut ya. Iya, gitu bener. Memang begitu. Ya, nah, tapi seru juga ya. Tadi dia kayak apa ada efek-efek khusus tadi itu juga ini ya, menarik ya. Kreatif gitu loh. Ya, menarik sih. Jadi ada efek-efek yang ditambahkan. Nah, cuma catatannya adalah karena ini stand up itu kan biasanya langsung ya. Tadi kayaknya ada beberapa yang dipotong ya, di-cut langsung di ini. Nah, harusnya jangan, kalau lomba itu tetap harus satu video yang utuh. Jadi kalau mungkin dia merasa ada yang kurang, mending kita ulang aja. Iya. Gitu. Apalagi nanti finalnya kita akan live ya. Kita akan live. Tapi menurut saya idenya oke ya. Bagaimana dia mengambil kehidupan sehari-hari, kegelisahannya ya, keresahannya. Karena emang stand up itu kan keresahan ya. Jadi dia punya keresahan, nah itu dibuat lucu. Cuma emang tadi resahnya banyak sekali ya. Gitu banyaknya ya. resahnya dibandingkan. Iya. Tapi buat oke lah ya. Oke lah Mas ya. Yoto ya. Berarti dipersiapkan lebih menarik lagi ya Mas Yoto ya nanti. Tapi by the way Mas Yoto tuh enak loh, dia liburan ke Manado 7 tahun. Ih bener ya. Ada orang-orang belum Bilangnya tentu nggak bisa kemana-mana liburan ya. 7 tahun. Padahal Manado banyak tempat menarik ya. Oke, kita langsung lanjut. Nah ini nih spesial nih. Ini adalah pemenang tahun sebelumnya dari kantor cabang Padang.
Mas Herianto. Nah, kita langsung lihat aja nih. Lucu nggak ya dia kali Assalamualaikum ini? warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini adalah bangkit bersama. Ada tiga kunci sukses untuk bangkit. Yang pertama itu adalah berdoa, yang kedua adalah usaha, dan yang ketiga yang terpenting adalah ada orang dalam. Jadi setelah saya pikir-pikir selama ini, kenapa ya saya kok susah kali pindah. Ternyata saya ngerti, selama ini saya nggak ada orang dalam gitu. Jadi kalau cerita orang dalam, apa-apa yang dikaitkan dengan orang dalam itu banyak. Jadi kalau kita ketemu atau ngumpul sama teman-teman, jadi ada teman yang nyeletuk. Misalnya ada tiba-tiba yang cepat naik jabatan gitu kan. Teman bilang, itu si Polan kok cepat kali ya naik jabatannya. Dijawab sama dia, kayak nggak ngerti aja kau, namanya ada orang dalam. Terus ditanya lagi kan, kalau kau kok bisa jadi juara? Ya namanya jurinya ada orang dalam. Ya kan, orang dalam perusahaan sih. Terus yang terakhir nih, ada teman yang baru nikah ditanya, kok kenapa sih kok istrimu nggak hamil-hamil gitu? Terus agak lama jawab temannya kan, baru dibilang temannya, ya maklum lah, kurang dalam. Terus kalau cerita orang dalam pasti ada lawannya, yaitu orang luar ya kan, orang luar nih. Kalau orang luar ini misalnya kita lagi ujian nih, lagi ujian ya kan, teman di belakang nanya, gue gini kan, kau kok cepat kali ngisi soalnya. Terus kawannya bilang ya kan, iya pengawasnya lagi di luar gitu. Baru kalau sudah kayak gini ya kan, tahu lah kalau ujian pengawasnya di luar, semua dibukai, kopekan dibukai, ya kan, contekan dibukai, tanya teman, semua ditanyai, terus sampai buka rekening, semua lah ini bisa dibuka. Kalau meja itu bisa dibongkar mejanya. Terus ada lagi misalnya pemilihan ketua kelas. Jadi kalau teman-teman ini mau milih ketua kelas ya kan, waktu zaman sekolah dulu, jadi kita buat voting pakai kertas ya kan, kita tulis namanya, udah si Polan aja, Polan. Terus terakhirnya dipilih kan satu nama, Rian misalnya namanya kan. Terus bilang udah Rian aja. Baru teman yang di belakang nyeletuk ya kan, bego itu beda kelas, ngapain kita pilih? Nah itulah tadi bedanya orang luar. Kalau orang luar itu nggak boleh masuk di dalam kelas yang berbeda gitu. Terus ada lagi misalnya apa? Pemain bola. Kalau pemain bola ini nggak kebayang sama saya. Misalnya orang luar nggak boleh masuk. Jadi kalau udah capek pemain yang 11 orang ya kan, capek udah 95 menit ya kan, babak tambahan, mau diganti pemainnya, set gitu kan, ganti pemain, gini kan, ganti, terus dibilang sama teman-temannya, oh nggak bisa, orang luar nggak bisa diganti, nggak ada diganti, terakhirnya pemainnya mati semua ya kan, terus ya ada pepatah yang mengatakan orang pintar itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Orang pintar itu akan ikut lomba yang sama dengan juara yang sama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ini ya, segar nih Mas Herianto ini memang luar biasa. Gimana? Silakan Mas. Oke. Komentarnya. Menarik ya, jadi bagaimana tadi Mas Herianto mengangkat ya apa fenomena orang dalam, lalu kurang dalam, ya, lalu tadi orang luar segala macam. Saya pikir oke, bagus ya. Tapi untuk juara tahun lalu, kalau mau juara kayaknya ada peluang. Tapi kalau kayak tadi tuh ya belum bisa juara, harus lebih bagus lagi. Menurut saya performanya tadi masih kalah dibanding tahun lalu. Apa mungkin jangan-jangan dia simpan untuk babak final gitu ya. Mungkin ya. Tapi tadi lumayan persiapan oke loh dengan mikrofon ya, misalnya ya. Pakai mic segala macam gitu ya. Bagus, dan ya kayaknya sewa gedung juga tadi dia. Ada SD Impress mungkin yang lagi nggak ada sekolah kan, SFH ya. Sekolah WFA dia pakai tuh didik SD Impress, bagus juga. Ada Dan karena dia di SD Impress kita cukup impress melihatnya ya. Oke, terima kasih Mas Yohanes. Kita akan lanjut ke peserta selanjutnya. Ini adalah
dari unit Kertajati, Riza Dwi Januar. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Dwi Januar dan saya bangga bekerja di Bandara Internasional Kertajati. Kenapa? Karena Bandara Internasional Kertajati disebut-sebut sebagai bandara kedua terbesar di Indonesia setelah Soekarno-Hatta. Tepuk tangan dulu. Itu terbesar loh ya, bukan teramai. Karena kalau berbicara ramai, Kertajati mungkin kedua juga, tapi dari belakang. Kita flashback lagi ketika Kertajati pertama kali beroperasi. Penerbangan yang ada di Kertajati sangat jauh jika dibandingkan dengan yang ada di Soekarno-Hatta. Di Soekarno-Hatta, 1 jamnya saja bisa mencapai 60 atau 70 pergerakan pesawat. Sedangkan di Kertajati hanya 22 loh, bukan 22. Maksudnya 2 take off, 2 landing. Rute Medan dan Surabaya, gitu kan. Nah, selain itu dari keterisian penumpang juga disebut bagus enggak? Disebut enggak bagus iya. Kenapa? Karena kapasitas pesawat waktu itu yang digunakan pesawat Airbus yang bisa mencapai 170 atau 180 hanya terisi sekitar 30 sampai 40 penumpang gitu. Ini pesawat atau bus prima jasa gitu kan. Takutnya maskapai penerbangan yang melihat itu penumpangnya cuma sedikit nih 30 sampai 40. Mereka juga ngasih servisnya seperti di bus-bus gitu kan. Misal ketika pramugari sudah memperagakan menggunakan alat-alat atau misalkan ngasih tahu ketika ada emergency dan lain sebagainya, mereka datang ke kursi-kursi penumpang. Pak, rute Medan betul. 1 juta Pak, bayar 1 juta. Di sebelahnya Pak, rute Medan betul. Tapi saya turun di Lampung atau Pak. Oh, iya Pak, kata pramugarinya. Nanti pramugarinya sih tahu. Pak, nanti kalau misalkan pilot kita teriak Lampung, 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 langsung aja Bapak ambil parasut di bawah kursi, bisa sampai ke emergency, Bapak langsung lompat di Lampung. Ya, tapi ada satu hal yang perlu kita ambil hikmah dari Kertajati terkait bangkit kembali. Karena sebelum COVID ini, Bandara Kertajati pergerakan pesawatnya meningkat sekitar 800%. Tepuk tangan dulu. Hal ini patut diacungi 4 jempol, gitu ya. Ada 3 hal sebenarnya yang membuat Bandara Kertajati meningkat pergerakan pesawatnya. Yang pertama adalah doa, yang kedua kerja keras, yang ketiga orang dalam. Yang ketiga ini yang paling bagus nih kayaknya nih. Kenapa? Karena ada kebijakan yang membuat pesawat di Bandara Hussein Bandung itu dipindahkan semuanya ke Kertajati. Di satu sisi orang-orang Kertajati senang, alhamdulillah bandara kita ramai, banyak penumpang gitu kan. Sedangkan di Bandara Hussein itu kebalikannya. Ya ampun, bandara kita jadi sepi, gimana ya? Memang Kertajati ini sangat spesial karena untuk maju saja harus merendahkan orang lain. Astagfirullahaladzim. Memang nikmat tertawa di atas penderitaan. Oke, itu tadi videonya. Ini kayaknya ini nih lucu juga nih ya Mas Riza ini ya. Banyak apa sih kalau istilah itu punchline yang segar gitu. Gimana Mas Yohanes pendapatnya? Artinya menarik ya. Jadi tampilannya bagus tadi ya saya lihat. Lalu ada juga sepertinya ada melibatkan penonton acara musik ya. Penonton bayaran ya. Kayaknya ada tadi itu. Penonton dahsyat di sana. Ya, jadi keresahannya oke ya. Ya tinggal memang bagaimana menjadikan itu komedi ya. Nah, tinggal dicari itunya aja ya. Tadi ada beberapa saya lihat sebenarnya sudah oke ya, tapi mungkin perlu dilatih lagi ya. Sama dicari patahannya bagaimana. Jadi supaya tidak seperti keresahan. Jadi keresahan tadi oke tuh. Jadi ada banyak fakta-fakta yang diangkat ya. Nah, tinggal patahannya itu yang harus dicari supaya jadinya lucu gitu. Tapi persiapannya oke ya. Saya lihat tadi bagus. Sejauh ini secara visual yang paling bagus ini nih ya. Iya. Ini ya warna-warni gitu ya. Belum lagi penonton bayaran yang tepuk tangan sama ketawa tadi ya kan. Iya, betul. Itu lumayan ya biaya produksinya itu. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjut ke peserta selanjutnya dari kantor cabang Kendari. Dia adalah Aldilah Insan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nama saya Aldi, saya dari cabang Kendari. Selamat ulang tahun untuk RF Indonesia yang ke-8. Semua doa yang terbaik untuk RF Indonesia. Kali ini saya mau bercerita sedikit tentang keluarga saya. Mohon maaf bila terkesan sedikit sombong. Kebetulan saya berasal dari keluarga yang cukup mampu bikin orang lain iba ngeliat keluarga saya. Ayah saya seorang pengangguran,
Tapi saya senang ayah saya menjadi seorang pengangguran. Jadi ayah saya punya banyak waktu luang. Punya banyak waktu luang buat ngeladenin debt collector. Jadi tema-tema yang Airnav Indonesia angkat kali ini nih, bangkit bersama ini cocok banget buat saya. Jadi dari dulu nih saya nih pengen banget bangkit dari keterpurukan perekonomian. Jadi bisa dibilang keluarga saya ini aktivis masyarakat ekonomi rendah atau biasa disebut AMER yang berusaha survive di ibu kota. Jadi keluarga saya ini sekarang tinggal di pinggiran antara perbatasan Bogor dengan Jonggol. Dibilang Bogor bukan, dibilang Jonggol bukan. Nah, pokoknya tengah-tengah situ. Nah, sekarang keluarga saya tinggal di situ. Alhamdulillah, walaupun nyicil punya rumah tipe RSSSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjoran pun susah, sumpah sedih sekali. Ya. Tapi alhamdulillah semenjak saya kerja di Airnav Indonesia, perlahan-lahan saya mampu menopang perekonomian keluarga saya. Terima kasih untuk Airnav Indonesia. Aduh, peres banget anjir. Terus saya juga senang banget Airnav Indonesia peduli akan bakat-bakat terpendam dari karyawan-karyawannya. Buktinya aduh tetangga ngapain sih. Buktinya Airnav Indonesia ngadain Got Talent ini itu mancing karyawan-karyawan Airnav Indonesia ini supaya mengeluarkan bakat-bakat terpendamnya. Dan hadiah yang ditawarkan juga lumayan. Juara 1 dapat 2 juta rupiah. Kalau misalkan nanti saya dapat juara 1, saya dapat 2 juta rupiah, alhamdulillah. ILR 2 bulan kemarin balik modal. Kalau misalkan saya dapat juara 2 1 juta rupiah, alhamdulillah ILR 1 bulan kemarin balik modal. Kalau misalkan saya dapat juara 3 500 ribu, alhamdulillah uang makan 2 bulan kemarin balik modal. Kalau misalkan pun saya nggak dapat juara, setidaknya saya dapat amal dan pahala karena buat mas-masnya, mbak-mbaknya yang nonton ini ketawa, dan juga bisa jadi motivasi buat saya, motivasi buat ngeladenin debt collector. Terima kasih, nama saya Aldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Aldi. Wah, ini juga seru nih. Ini kayak bibit-bibit baru yang mulai muncul, tapi ternyata seger juga ya. Gimana nih, Mas? Betul. Jadi menarik ya. Jadi bagaimana dia bawanya dari soal kehidupannya ya, lalu tadi di perbatasan, kita mikirnya perbatasan apa ya, di mana gitu ya, rata-rata Bogor sama Jonggol gitu ya. Nah, jadi bagus ya, menarik gitu ya, dan saya pikir oke, layak nih maksudnya. Iya, apalagi tadi ada tetangganya yang bikin grogi segala gitu kan ya. Iya, makanya. Tapi dia pinter gitu, cepet gitu ya untuk menyambungkannya dengan yang lain gitu kan ya. Betul. Terus interaktif juga gitu ya. Mudah-mudahan ya. Mungkin ada pesan nanti kalau live mungkin tetangganya disuruh kemana dulu atau gimana gitu, Mas. Iya, ada dia harus masukan nggak? Ya, atau jangan-jangan dia di rumah tetangganya, jangan-jangan tadi. Iya, tadi kan karena rumahnya sempit banget gitu ya. Iya, gitu ya, jangan. Mungkin dia harus pindah ya ke perbatasan Bogor dan Jonggol, jangan Jonggol dan Bogor. Iya, benar-benar. Ya, supaya bisa lebih lancar. Iya. Oke, selanjutnya ini dari kantor cabang Jats di Mas Aditya Suryawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas. Saya tinggal di Tangerang, asli Pemalang. Walaupun ngapak-ngapak begini, tapi saya pegawai Airnav ya guys. Ngomong-ngomong soal Airnav, di kampung saya Pemalang, Airnav itu belum banyak orang yang tahu. Orang taunya bandara gitu. Suatu ketika waktu saya mudik, pernah tuh ada ibu-ibu dan bapak-bapak nanya, Mas Dimas kerja di mana sekarang? Saya jawab dong dengan bangganya, Airnav bu, ya kan, perusahaan BUMN, ya kan ya. Terus ibu-ibu tuh menjawab, air apa mas? Air apa? Airnav bu, bandara bu, bandara. Oh masnya pilot? Bukan bu, bukan pilot. Terus apa mas? Di bandara kan biasanya kerjanya pilot. Oh enggak bu, kalau saya kebetulan di bagian komunikasi bu, yang menginformasikan penerbangan. Oh masnya yang biasa nginfoin ini ya, Garuda landing gitu ya mas? Oh bukan bu, kalau itu ada bagiannya sendiri, itu bagian informasi bu. Itu kalau saya kebetulan ngomong dengan pilot bu pakai radio. Oh masnya ini ya penyiar radio ya? Oh bukan bu, bukan. Saya ngomong ke pilot itu kayak telepon-teleponan bu. Telepon-teleponan memberitahukan pilot tentang informasi penerbangan bu, untuk kelancaran penerbangan gitu.
Oh, masnya di bagian komunikasi. Nah, iya itu Bu, bener. Di bagian komunikasi. Ngomong dong Mas, dari tadi kalau Masnya itu pegawai Telkom. Eh, bukan Bu, saya bukan pegawai Telkom. Saya itu hanya menggunakan fasilitas radio seperti telepon-telepon seperti itu untuk menginformasikan ke pesawat gitu Bu. Terus bapak-bapaknya nyambungkan, Ibu ini gimana sih Bu? Gitu aja nggak tahu. Emangnya di bandara itu cuma pilot aja ya kerjanya kan enggak kan banyak. Nah bapaknya tahu nih, bapak tahu kan ya Pak ya? Iya dong tahu. Bapak Masnya di Airnav itu kayak ini kan ya Mas ya, TNI gitu Mas ya? Mas TNI Angkatan Udara ya Mas? Bukan Pak, Bu, saya itu di Airnav Indonesia, air tuh, bidangnya air, tahu nggak tuh, air buat nyuci baju sama celananya bapak ibu tuh yang kotor lusuh tuh. Yalah mas gitu aja kok marah kata ibu itu kan. Dari tadi bulat bilang kerja di bandara lah, pegawai Telkom lah, pegawai radio lah. Bilang aja kalau masnya ikut jasa laundry. Saya diem, langsung saya masuk rumah, saya ngomong ke orang tua saya, udah Pak Bu kita pindah aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Oke, ini juga Mas Dimas Aditya. Ini seru juga nih dia. Langsung aja Mas, monggo komentarnya. Materinya oke ya, materinya oke. Saya pikir mungkin perlu lebih banyak latihan aja. Ya, jadi kalau di awal-awal saya pikir setupnya aja yang kurang waktunya. Tapi setelah materinya oke ya, jadi dia beruntut ya, membuat ini enggak gitu-gitu. Tinggal memang mungkin perlu banyak dilatih supaya delivery-nya oke. Sehingga orang lebih dapat nangkap. Tapi sebenarnya materinya itu oke loh ya. Ya bagaimana dia putar-putar tadi itu gitu ya. Lucu sih. Itu bagus gitu. Dan memperkenalkan profesi juga di Airnav sebenarnya ya. Memang betul belum banyak orang yang paham seperti itu betul. Ya. Tapi memang ini kalau dari ke-7 peserta yang sudah kita preview nih Mas Yohanes, gimana nih secara umum pendapatnya? Ya, jadi pertama oke ya, keberaniannya itu harus kita apresiasi. Karena memang tidak mudah untuk stand up comedy ya. Kalau kita maju bicara pidato itu kan memang yang diharapkan adalah orang dengerin ya. Orang nggak dengerin ya udah kata lo kentara. Tapi kalau stand up comedy itu kan dia ada di depan menyampaikan sesuatu dengan harapan orang ketawa gitu ya. Dan itu nggak mudah. Ada beberapa orang yang sebenarnya lucu di tongkrongan gitu ngobrol, tapi begitu tampil juga bisa mati gaya juga gitu ya. Jadi keberaniannya ini kita apresiasi, dan sebenarnya semua punya bakat ya. Semua punya bakat, jadi masing-masing punya keresahan dan memang keresahan itu yang diangkat. Ya, nah tinggal bagaimana membuat keresahan itu bisa diterima orang sebagai sesuatu yang lucu. Jadi bukan seperti mengeluh, tapi jadinya kayak lucu gitu ya. Nah nanti itu kalau nggak salah tamu kita nanti berikutnya juga punya banyak keresahan ya. Ahli di bidang itu ya. Jadi resah tapi lucu gitu ya kan. Lucu ya. Nah itu yang harus dipelajari. Lebih lucu dari tamu-tamu sebelumnya nggak ya? Yang pasti komika ibu kota juga ya, yang sudah punya nama lah ya. Ibu kota yang baru ya? Sekarang ya? Bukan, belum, masih ya Jakarta. Masih Jakarta. Jadi saya pikir tinggal mungkin beberapa yang perlu diingat. Misalnya kalau online begini, hati-hati misalnya terhadap penggunaan nama-nama brand segala macam harus diperhatikan. Itu bedanya sama yang offline. Kalau offline kan terbatas di situ ya bisa. Nah, tapi kalau online ini perlu hati-hati karena ini merupakan produk ITA ya. Betul. Semua se-Indonesia bisa nonton. Ya kan gitu. Jadi perlu dibatasi mungkin kata-kata yang tidak baik begitu ya. Lalu penyebutan brand-brand ya. Brand kalau agak ini Airnav terus disebut enggak apa-apa ya kan. Ya. Jadi tapi kalau yang lain-lain ya kalau mungkin positif silakan, tapi kalau ini mau bikin lucu sebaiknya dipertimbangkan gitu ya. Dan juga tadi saya lihat tematiknya mungkin ya Mas. Ada beberapa yang mungkin masih belum dapat celah temanya gitu ya. Makanya saya pikir apakah mereka mau nyimpen untuk final. Tapi yang pasti kan nanti dia pertimbangan ya, bukan cuma lucunya ya, tapi artinya bagaimana dia mengangkat tema ini bangkit bersama, artinya pandemi. Tadi mungkin mengangkat isu pandemi juga tapi masih bagi dirinya. Jadi belum mengangkat ke konteks yang lebih luas. Misalnya padahal masih banyak yang bisa dikulik, misalnya bagaimana pesawat yang parkir ya, lalu bagaimana ini sekarang bagaimana dimulai lagi gitu ya. Jadi sebenarnya masih banyak poin-poin yang bisa digali teman-teman untuk bisa ditampilkan nanti. Betul, ayo. Masih ditunggu kreativitasnya untuk dipersiapkan pada tanggal 11 September ya. Jadi masih ada waktu, masih panjang ya Mas Masih panjang. Untuk bisa mempersiapkan bisa nulis, latihan dulu sama teman-teman di cabang mungkin ya. Teman-temannya di depan Pak GM mungkin ya. Ya. Depan Pak GM gitu ya.
Iya, jadi bisa lebih banyak untuk waktu untuk persiapan. Apalagi nanti di dalam proses penjurian itu nggak cuma Mas Yohanes yang menjuri, ada perwakilan dari direksi. Ya, Ya betul. kan? Ada Direksi juga yang paling lucu. Belum tentu juga. Iya, Semua lucu sih iya, direksi semua kita lucu ya. direksi kita ya kan. Nanti juga ada juri eksternal. Tadi kita sudah beberapa kali menyebutkan ya. Nanti jadi harus dipersiapkan lebih baik lagi dan tantangannya adalah live ya. Ya. Betul. Jadi apa ya namanya sequence-nya tuh harus dapet Ya, ya betul. gitu. Jadi jangan fasilitasnya juga tadi Mas Yohanes sudah mengingatkan fasilitas internetnya, terus juga mikrofonnya atau suaranya nanti dipertimbangkan juga, terus videonya juga nanti dipertimbangkan. Kalau perlu melibatkan teman-teman yang lain ya, teman-teman secabang yang itu diajak. Jadi cocok tema bangkit bersama. Jadi juga harus bersama-sama. Apa mungkin mereka mikir kali ya, kalau ajak teman nanti misalnya ajak 10 orang 2 juta bagi 10 jadi dapat apa nih gitu kan, nggak dapat tadi kalau kata siapa tadi, atau diajak Mas kalau juara Aldi. 3 dia nombok gitu ya. Iya. 500.000 ngajak 10 orang jalan nombok dia. Tapi kan yang Tapi penting enggak itu lah, tadi, ya ya. kan bangkit bersamanya Betul, itu betul, gitu kan. Oke, jadi teman-teman itu tadi kita kegiatan kita pada hari ini dan besoknya lagi sampai nanti tanggal 14 September di acara puncak kita masih akan menghadirkan hal-hal menarik di YouTube Airnav Indonesia. Jadi stay tune ya. Jadwalnya kapan aja nanti akan kita update di Instagram @Airnav Indonesia. Betul ya Mas Yohanes ya? Betul. Nah, saya akan juga mengupdate nih apa-apa saja sih kegiatannya, jadi mungkin biar teman-teman nggak ketinggalan nih jadwalnya. Jadi nanti pada tanggal 7 September Mas Yohanes akan ada podcast Clear for Take Off. Jadi kemarin itu kita sudah mengundang Kapten Vincent. Wah, itu yang Iya, cewek-cewek YouTuber. senang banget tuh ya, Iya, lihat Kapten YouTuber Vincent ya. pilot kenamaan ya. Vincent tuh kan mirip-mirip Andi Lau ya. Ya tipis. Bukan opa ya, tipis ya. Kemudian juga ada yang cantik. Ya. Mbak Sisi Asih juga kita betul, ajak betul. ngobrol bersama kemarin itu Kemarin studio penuh tuh gara-gara Mbak Sisi datang ya. Iya. Semua pengen ambil kerjaan lah ya, nggak bertugas juga pegang kabel, pegang apa, saya bisa ketemu Mbak Sisi. Iya iya. Makanya seperti apa serunya harus ditonton ya tanggal 7 September. Tanggal 7 ya? Betul. Oke. Dan tanggal 8 Septembernya ini ada final untuk kreatif konten dan hias ruangan. Start jam 1 siang. Jadi nanti itu akan kita lihat. Mungkin teman-teman yang di cabang yang belum menghias ruangannya, ayo cepetan dihias ruangannya. Nanti kita akan sama-sama lihat gimana serunya ruangan masing-masing yang mungkin sudah disulap dengan kemeriahan. Itu nanti akan kita lihat sama-sama pada tanggal 8 September jam 1 siang. Kemudian juga akan ada besoknya. Nah besoknya ini seru banget nih. Hari Rabu kalau bisa jangan kemana-mana karena banyak event seru yang bakal kita tampilkan. Di pagi hari ada virtual konser, nanti kita akan sama-sama menyaksikan. Kemudian juga jam 3 sorenya ada Airnav Got Talent. Nah nih Airnav Got Talent juga kita punya banyak banyak kemeriahan dan kemenarikan di situ. Seperti ada juri eksternal, Ya. nanti juga kita akan tampilkan di situ. Siapa? Stay tune makanya. Dan yang pasti 11 September stand up comedy finalnya jam 3 sore juga. Jadi yang 7 orang ini akan tampil ya? Betul. Oke, Tampil. jadi ini yang terpilih 7 orang nih. Iya. Oke, harus persiapkan diri yang bagus tuh. Ya, masih lama kan 11 September, oke. Dan acara puncak tanggal 14 September jam 8 pagi. Oke. Teman-teman terima kasih banyak atas perhatiannya dan kita harus sama-sama ya seperti tema ya bangkit bersama. Jadi tetap semangat, tetap juga jangan lupa protokol kesehatannya selalu dijaga. Jadi tetap sehat dan juga sukses untuk kita semua. Pakai masker. Oke, Indonesia masker pakai saya, masker. oke. Oh iya benar juga ya. Oh, Oke, kita mesti mungkin selalu agak kampanye susah ini. nih soalnya saya. Oke. Indonesia. Tapi saya akan pakai masker setelah Pakai ini. begini. Oke, akhir kata terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.